Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News masih membahas kasus Subang. Di sini kita update tentang kasus Subang ya teman-teman. Mengenai apa bang? Yaitu tentang sidang tuntutan Yosep Hidayat teman-teman, yang dalam kasus Subang kemarin itu kenapa ditunda gitu kan ya. Dan Kejaksaan Tinggi itu kemarin sudah memberikan atau mengungkapkan alasannya gitu kan ya. Di sini kita kutip dari Tribun News ya teman-teman, atau Tribun Jabar. Sidang tuntutan Yosep Hidayat dalam kasus Subang ditunda, Kejaksaan Tinggi Jabar ungkap alasannya. Jadi seperti ini teman-teman isinya. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jabar menunda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Yosep Hidayat. Yosep Hidayat merupakan terdakwa kasus pembunuhan Tuti dan Amel di Subang pada 18 Agustus 2021. Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sri Cahaya Wijaya mengatakan jaksa masih menyusun berkas tuntutan sehingga terpaksa menunda sidang pembacaan tuntutan terhadap Yosep gitu ya. Jadi masih disusun ya berkasnya gitu kan, yang membutuhkan waktu. Seharusnya tuntutan terhadap Yosep dibacakan pada Kamis 20 Juni 2024. Namun karena berkasnya belum lengkap atau belum rampung, sidang pun ditunda 1 pekan, jadi ditunda 1 minggu ya teman-teman. Rencananya sidang bakal dilanjutkan pada tanggal 27 Juni, jadi 20 plus 7 atau seminggu, jadi 27 Juni. Jadi kira-kira hari Kamis ini ya teman-teman, tanggal 27 Juni untuk pembacaan tuntutannya dari JPU. Kita menunggu tuntutan rampung dan siap dibacakan. Diusahakan tuntutannya rampung, mudah-mudahan sesuai target, ujar Sri dari JPU ya teman-teman. Sebelumnya dalam perkara ini Yosep didakwa 2 pasal atas pembunuhan terhadap istri dan anaknya Tuti dan Amel. Dalam dakwaan primer, jaksa penuntut Yosep melakukan pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan dakwaan subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang pembunuhan. Jadi dua pasal ya teman-teman. 340 itu pembunuhan berencana dan 338 itu pembunuhan biasa atau spontanitas yang hukumannya 15 tahun penjara ya teman-teman. Seperti itu. Itu untuk update-nya, kita tinggal menunggu tanggal 27. Jadi untuk persidangan itu kemungkinan besar selesainya itu di bulan depan ya teman-teman, bukan bulan ini, karena masih ada banyak agenda gitu kan ya yang akan dilakukan di persidangan sesuai tata urutan persidangan perkara pidana. Di sini kita akan melewati beberapa tahap lagi ya teman-teman. Setelah nanti kan ini kan setelah acara pembuktian dinyatakan selesai, ini kan pembuktian udah selesai nih. Sudah waktunya dilanjutkan dengan acara pembacaan tuntutan oleh penuntut umum ya. Jadi JPU akan membacakan tuntutannya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembelaan atau pledoi oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya. Jadi nanti JPU akan membacakan tuntutannya. Kemudian nanti Pak Rohman akan tentunya akan dilanjutkan dengan pembelaan atau pledoi gitu kan ya. Jadi setiap kemarin kan seperti teman-teman ketahui yang mengikuti persidangan, setiap ada hakim gitu kan yang menyela Pak Rohman gitu kan ya. Nanti di sidang pledoi gitu kan ya, kalau misalkan mau lebih detail, jangan menyanggah atau mengarahkan para saksi untuk mengikuti apa yang Pak Rohman mau gitu jawabannya gitu kan. Contohnya seperti apa bang? Contohnya seperti kemarin itu ya, banyak ya para saksi kan itu kan ditekan oleh Pak Rohman, dan itu selalu ditekan oleh juga Pak Rohman, ditekan oleh hakim untuk nanti kalau misalkan lebih detail gitu kan ya di sidang pledoi. Nah itu nanti setelah tuntutan ya teman-teman, makanya nanti masih ada tahap-tahap sebelum hakim melakukan putusan. Jadi mungkin di bulan depan baru selesai sidangnya. Setelah nanti dibacakan tuntutannya, Pak Rohman melakukan pledoi untuk melakukan pembelaan untuk Pak Yosep ya teman-teman atas tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tentunya disitulah perjuangan Pak Rohman juga ya teman-teman. Contohnya nanti kemarin kan saksi itu ya
seperti saksi angkot ya, supir angkot itu kan yakin gitu kan ya, yakin itu adalah yang menyupir itu adalah Abi gitu ya, yang menyupir itu adalah Abi. Kemudian Pak Roman ngotot gitu kan ya, kalau misalkan itu cuman kayak sekilas gitu kan, kok bisa yakin kan kayak gitu. Saya yakin Pak setelah bertemu di Polda. Kemudian kalau misalkan di Polres itu cuman dikasih foto Pak, kan kayak gitu ditegaskan juga oleh hakim, walaupun Pak Roman menekan gitu kan ya. Kemudian Pak Roman ditegur gitu kan ya sama hakim. Nanti di pledoi aja Pak kalau misalkan mau masalah itu gitu, karena jangan mengarahkan saksi gitu kan ya. Kalau emang saksi bilang udah yakin ya udah gitu kan ya. Nanti silakan pembelaannya di pledoi, yaitu nanti setelah tuntutan ini ya, di hari Kamis itu dibacakan tuntutannya oleh JPU, kemudian baru Pak Roman di situ berhak gitu ya untuk melakukan pembelaan untuk Pak Yosep. Contohnya ya seperti detail kemarin gitu kan ya, masalah supir angkot dan yang lain-lainnya gitu. Dan supir angkot ini menurut gua sangat krusial ya teman-teman, karena kalau saksi lain bedanya apa, bahkan kalau saksi lain tidak menuduh sama sekali Pak Yosep gitu kan ya, tidak menuduh sama sekali Pak Yosep dan hanya memberikan kesaksian bahwasanya Pak Yosep ada di TKP gitu menurut kesaksian beliau, atau Abi ada di TKP menurut kesaksian para saksi yang melihat gitu kan. Namun kan tidak menuduh gitu kan, tidak menuduh bahwasanya mereka itu ada di TKP tapi melakukan, tidak menuduh gitu. Berbeda dengan kesaksian supir angkot ini. Kenapa Pak Roman sangat neken gitu, karena kalau misalkan kesaksian supir angkot ini benar gitu kan ya, atau seperti Pak Dodo ya, itu ya kemungkinan besar kalau misalkan itu benar ya jelas gitu kan ya, kalau Abi ada di situ berarti kesaksian Danu ini benar adanya gitu, dan fix gitu 100%. Tentunya hakim bisa memutuskan kalau memang dari supir angkot ini 100% yakin gitu, karena kan dia kan sempat berinteraksi juga gitu ya, bukan hanya melihat sekilas tapi ada interaksinya, dan juga melihat itu kacanya itu benar-benar setengah gitu, jadi masih kelihatan mukanya gitu teman-teman, seperti itu. Dan sempat ngomel juga kan dia. Nah disitulah Pak Roman nanti di pledoi akan tentunya membela habis-habisan Pak Yosep gitu teman-teman. Setelah melakukan pembelaan, di sini urutannya lagi akan ada namanya replik dari penuntut umum gitu teman-teman. Setelah Pak Roman melakukan pembelaan atau pledoi, nanti akan ada replik dari penuntut umum, kemudian duplik, kemudian baru putusan ya teman-teman. Jadi jelas bahwasanya di bulan depan baru ada yang namanya putusan oleh majelis hakim ya teman-teman. Jadi tidak langsung namanya putusan, tapi ada beberapa tahap yang masih kita harus lewatin teman-teman. Jadi kalau misalkan dari ini ya, kalau dari kemarin kan makanya gue bikin polling juga gitu ya, tentang menurut teman-teman semua yang mengikuti persidangan atau mengikuti dari mengawal KUA Subang ini berdasarkan fakta persidangan, kan gue juga pengen tahu berapa persen sih gitu kan dari para netizen, dan gue makanya membuat polling. Di situ sudah teman-teman lihat ada 80 berapa ya, 80 persenan gitu kan ya. Sini gue lihat lagi berapa persen. Kira-kira 80-an persen itu 85% gitu kan ya. 85% itu sudah sangat yakin ya teman-teman bahwasanya dari pengawal KUA Subang ini berdasarkan fakta persidangan Pak Yosep akan dihukum berat ya oleh hakim. Kemudian opsi kedua yaitu mungkin hanya 15% ya, atau 12%, itu netizen memilih untuk membebaskan Pak Yosep. Memang tidak terlalu banyak yang mendukung dan lebih banyak yang mendukung untuk Pak Yosep untuk dihukum seberat-beratnya ya teman-teman, sesuai fakta persidangan yang sudah disajikan di depan mata kita gitu. Jadi secara di atas kertas ya teman-teman, secara di atas kertas memang sudah sangat terlihat bahwasanya Pak Yosep ini akan dihukum seberat-beratnya. Namun kita masih mengikuti persidangan, kita belum tahu nanti apa yang akan dilakukan Pak Roman nanti di sidang pledoi ya teman-teman, setelah dibacakan
dibacakan tuntutannya ya oleh JPU, dibacakan tuntutan JPU, kemudian Pak Rohman melakukan pembelaan atau pledoi, dan nanti kita akan lihat ya teman-teman seperti apa. Namun kalau menurut gue pribadi kayaknya sih tidak terlalu efek banget ya teman-teman, karena kalau gue lihat dari fakta persidangan sekarang ini, menurut gue sudah seharusnya hakim harusnya sudah bisa menilai ya. Namun kita kan nggak tahu juga sih nanti apa ada hal-hal baru yang terjadi, karena persidangan ini kan belum benar-benar rampung walaupun pembuktiannya sudah selesai ya teman-teman. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Ini gue mau ngasih info bahwasanya kemarin ini ada alasan yang masih belum rampung, dan tanggal 27 nanti ini kita akan melihat bacaan tuntutan dari JPU, kemudian pledoi, kemudian nanti akan diselesaikan akhirnya oleh pembacaan itu ya teman-teman, putusannya oleh hakim. Oke, sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.